Saudara, di tengah maraknya kasus beras oplosan, di Pasar Kebayoran Lama tak ditemukan pedagang yang menjual beras oplosan. Namun harga beras masih stabil di angka Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya untuk beras premium. Harga beras di Pasar Kebayoran Lama sudah naik sejak sebulan lalu. Harga beras premium berkisar di Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Sedangkan harga beras medium di atas Rp13.000 per kilogram. Isu beras oplosan yang beredar di masyarakat tak memengaruhi penjualan beras di Pasar Kebayoran Lama. Kisru beras oplosan membuat pedagang beras di Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat resah. Hal ini dipicu setelah ditemukannya beras premium oplosan dalam sidak yang digelar petugas gabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bandung Barat, Bulog, dan Satreskrim Polres Cimahi. Pedagang beras khawatir kasus beras premium oplosan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat untuk berbelanja. Sebelumnya, saudara, sidak beras digelar di Pasar Panorama. Dari sampel 4 toko, ditemukan satu merek beras premium oplosan yang merupakan produk dari Wilmar Group. Kita mengurangi kepercayaan masyarakat. Berarti ada keresahan Kang dari penjual beras ini. Sejauh ini ada pengaruhnya nggak Kang terhadap pembelian? Terhadap pembelian mah belum ada, cuman sekarang suka ada yang nanyain. Oh, ada yang nanyain. Beras premium teh kayak gimana? Harapannya seperti apa? Harus ditertibkan supaya sesuai ininya, sesuai kualitasnya. Saudara, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Fida Alatas dan juga juru kamera Sunandar di Bandung, Jawa Barat, dan juga di Jakarta ada jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Ganiar Febrian di Pasar Kebayoran Lama. Kita akan ke Bandung terlebih dahulu. Selamat siang, Fida. Fida, apakah masih ditemukan beras oplosan di Bandung setelah kisru beras oplosan? Apakah pernah ada sidak di pasar ataupun di toko retail? Ya, Vidi dan juga saudara, beras yang diduga oplosan atau merek beras yang diduga oplosan ini kalau kami pantau masih masih bisa ditemukan di salah satu pasar di Kota Bandung. Tempatnya ini kami berada di salah satu toko beras di Pasar Sederhana Kota Bandung. Saya mau kasih lihat kepada Anda, Vidi dan juga saudara. Saya akan geser di sebelah sini adalah tempat di jajakannya beras-beras merek premium. Kalau Anda lihat, Vidi dan juga saudara, ada beragam merek beras begitu ya, yang hingga saat ini masih dijajakan. Salah satunya, Vidi, di sini masih ditemukan beras yang masuk ke daftar beras yang diduga oplosan. Ini adalah beras merek Ayana. Kalau kita lihat, ini diproduksi oleh salah satu produsen, gitu ya. Tepatnya ini adalah oleh PT Santosa Utama Lestari atau Java. Ini sebetulnya adalah merek beras yang masuk dalam daftar beras yang diduga oplosan begitu ya, karena memang dari segi kualitas ataupun dari segi beratnya. Alasannya tadi kami juga sudah berbincang dengan pedagang beras yang ada di sini. Alasannya karena memang permintaan dari masyarakat untuk beras tersebut ini masih cukup tinggi. Jadi di sini Vidi dan juga saudara, kisruh dari adanya beras oplosan tidak hanya meresahkan masyarakat tapi juga pedagang. Meskipun memang tidak sampai pada mempengaruhi omset penjualan. Kita langsung saja berbincang, Vidi dan juga saudara. Ini sudah ada Bu Hani dan Pak Rudi ya. Ibu Bapak bisa minta tolong ke sebelah sini, kita berbincang sebentar. Jadi barusan kami sudah ngobrol sebetulnya ya, bagaimana kemudian adanya kisruh beras oplosan ini cukup meresahkan juga bagi pedagang, betul ya Pak ya, Ibu. Seperti apa sih kalau respon dari para pembeli, Ibu, Bapak? Ya sebetulnya untuk pemberitaan yang ramai di media ya Bu ya, terkait beras-beras yang oplosan,
kita untuk konsumen tidak ada keluhan gitu Bu ya, karena memang mungkin juga karena yang kita terima kualitasnya baik ya Bu ya, nggak tahu sih kalau yang saya tahu yang kami terima itu barang-barang yang bagus gitu ya Bu ya. Jadi tidak ada komplainan bahwa barang itu ada oplosannya gitu ya Bu. Jadi kita merasa bahwa barang itu memang murni, terus kita bisa jual juga ke konsumen dengan kualitas yang terbaik gitu Bu. Kalau dari konsumen sudah mulai ada keluhan-keluhan yang disampaikan nggak Pak ke pedagang beras ini? Kalau konsumen cuma nanya doang sih, apa betul terkait beras yang beredar itu ada oplosannya. Ya, cuman kita kasih penjelasan aja karena memang dari dari pabrik juga memberikan penjelasan kepada kita gitu bahwa produksi yang mereka produksi itu sesuai dengan SOP-nya gitu Bu. Jadi mereka juga menjelaskan kepada kita, jadi kita balik menjelaskan kepada konsumen juga seperti itu. Nah Pak, ini kan alasan dari pemerintah terkait kemudian beras yang diduga oplosan ini selain dari segi kualitas tapi juga dari segi takaran atau berat. Kalau dari toko beras sendiri ada SOP juga yang dilakukan, pengawasan yang dilakukan nggak Pak untuk terkait jenis, terkait dari segi takaran beras? Oh iya, untuk takaran ini kan kemasan 5 kilo ya Bu yang banyak beredar itu. Jadi kita cek dulu setiap menjual itu, konsumen juga dikasih tahu, ditimbang dulu apakah sesuai gitu timbangannya 5 kilo. Kalaupun misalnya ada kurang ya kita tambahin, kalau memang kurang kita kan di luar jangkauan kita ya Bu ya, karena kita nerima dari pabrik. Terus misalnya ada kurang sedikit, paling ditambahin, tapi kita cek dulu. Sebelum kita jual, dicek dulu semuanya, dipastikan bahwa itu tidak berkurang timbangannya. Jadi pasti beras-beras yang dalam kemasan, yang 5 kilo, 25 kilo itu kalau di toko-toko ditimbang terlebih dahulu. Nah Pak, mungkin masih banyak yang belum ngeh gitu ya, apalagi ibu-ibu terkait sebetulnya perbedaan dari beras premium dan beras medium, beras biasa itu seperti apa sih? Kalau secara kasat mata kita bisa membedakannya bagaimana Pak? Kalau beras medium itu cenderung warnanya kusam gitu Bu, nggak terlalu putih gitu ya. Mungkin juga karena digilingnya nggak 2 kali gitu supaya harganya terjangkau gitu Bu. Baik ya, jadi kalau dari warna itu sebetulnya bisa terlihat kalau beras yang medium itu lebih keruh. Jadi kalau kita mau membedakan semakin warnanya bening, semakin bersih itu berarti premium gitu ya Pak ya. Oke. Lalu selanjutnya selain itu apalagi Pak, dari segi warna, dari segi ukuran mungkin ya? Terus dari ini butirannya Bu ya, kayak butiran padinya kalau yang premium itu kan kebanyakan panjang ya, jadi mulus gitu, semuanya panjang gitu, nggak ada patahannya kalau premium. Jadi disorter lagi gitulah. Kalau paling tidak bagi para ibu-ibu terima kasih banyak ya Bapak ya, ini sudah memberikan tips-tipsnya kepada kami Kompas TV. Nah itu tadi Maido, paling tidak bagi Anda para pembeli beras begitu ya, kalau secara kasat mata Anda merasa membeli beras premium, sebetulnya ini bisa terlihat bagaimana kemudian kalau dari ukuran ini lebih utuh, tidak ada patah-patah, dan kalau dari visual begitu ya, beras premium ini lebih bening dibandingkan beras biasa. Demikian Vidi. Baik Vida, terima kasih. Tahan dulu, tapi Vida kita akan ke Jakarta, akan mendengar laporan dari Pasar Kebayoran Lama bersama jurnalis Kompas TV juga, Rahma Piliang. Rahma, apa dampak yang dirasakan pedagang dan pembeli soal kisruh beras oplosan ini? Iya Vidi, kami tadi juga sempat berbincang-bincang dengan beberapa pedagang beras yang ada di Pasar Kebayoran Lama ini. Kalau berbicara terkait dengan dampaknya seperti apa begitu ya kepada pedagang, ini tidak terlalu signifikan mengingat setelah kami tanyakan begitu apakah dari pembeli ini melakukan pengecekan atau bertanya lebih banyak begitu terkait dengan isu beras oplosan ini di Pasar Kebayoran ini. Tidak begitu ya, Vidi dan juga saudara, mengingat memang kalau tadi kami tanyakan untuk dari pembeli yang ada di sini itu terlebih mereka adalah langganan di toko-toko beras yang ada di Pasar Kebayoran Lama ini. Namun memang ada beberapa yang menanyakan begitu terkait dengan beras oplosan ini, dan itu disebutkan oleh pedagang beras ini adalah bukan pelanggan mereka begitu Vidi dan juga saudara. Tapi kalau bisa kami gambarkan begitu ya Vidi, bagaimana dengan jenis-jenis beras yang
dijual di beberapa toko yang ada di Pasar Kebayoran Lama ini. Memang tadi kami mengecek beberapa toko begitu. Kalau kami melihat begitu, Vidi, tidak ada merek-merek yang disebutkan oleh pemerintah yang dimana itu adalah beras-beras yang oplosan begitu tidak dijual atau tidak ditemukan di Pasar Kebayoran Lama ini. Dan juga kalau kita juga melihat bagaimana melihat secara langsung begitu ya Vidi dan juga saudara, untuk kualitas berasnya yang tadi sempat ditunjukkan kepada kami begitu, perbedaan dari beras premium, beras medium dan juga beras biasa begitu memang terlihat perbedaannya begitu Vidi, tidak ada yang tercampur atau memang tidak ada yang dioplos begitu Vidi. Tadi juga sempat dijelaskan bagaimana dengan bentuk dan juga secara fisik dan juga bau dari beras premium, beras medium dan juga beras biasa, dan cara membedakan itu juga dijelaskan kepada kami begitu. Nah Vidi juga saudara, kalau kita melihat memang sebelumnya kalau di Bandung begitu ya ada sidak yang dilakukan oleh pemerintah begitu, dan juga ada beberapa lokasi juga pasar yang ada di Jakarta ini dilakukan sidak terkait dengan isu pengoplosan beras ini. Namun di Pasar Kebayoran Lama ini tidak ada sidak begitu. Kami tanyakan juga tadi kepada pedagang beras, tidak ada sidak yang dilakukan baik itu dari Kementerian Pertanian begitu maupun dari Satgas Pangan Polri. Tapi kalau kita melihat kembali ya Vidi dan juga saudara, bagaimana hasil dari sidak yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan beras oplosan ini, terdapat 212 merek beras ini dari 268 yang dinyatakan ini dioplos. Ini dioplosnya tidak hanya dengan beras premium dioplos dengan beras medium atau beras biasa, juga dengan mengurangi jumlah atau dengan takaran yang seharusnya misalnya ini 5 kg ini dikurangi tidak sampai 5 kg begitu Vidi. Tapi hingga saat ini kami pantau di Pasar Kebayoran Lama ini tidak ada beras oplosan, dan juga pembelian atau penjualan dari pedagang ini masih terpantau normal seperti biasa. Selain itu juga memang kalau untuk harganya sendiri kita melihat ya Vidi dan juga saudara, memang 1 bulan ini memang ada kenaikan, tapi dalam 1 bulan ini masih stabil Vidi. Baik, Rama Piliang, terima kasih untuk laporan Anda dari Pasar Kebayoran Lama, dan juga tadi ada Vida Alatas dari Bandung, Jawa Barat.